Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Bertemu kita pada pertemuan kuliah yang keempat dengan topik kali ini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila diterima secara bulat sebagai dasar negara dalam sidang pertama BPU PKI tanggal 1 Juni 1945, dikandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Adapun dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia merdeka. Nah, keputusan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar negara secara resmi tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi sumber ketatanegaraan yang mengandung unsur-unsur pokok yang kuat untuk menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar dasar negara itu tahan uji sepanjang masa. Nah, penetapan sebagai dasar negara juga ditetapkan dalam TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 dan TAP MPR nomor 5 MPR 1973, TAP MPR nomor 9 MPR 1978 dan TAP MPR nomor 18 MPR 1998 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, kemudian kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan kedudukan yuridis formal. Oleh karena itu, tertuang dalam ketentuan hukum negara. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan alinea keempat. Penegasan akan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara semakin kuat dengan keluarnya TAP MPR tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Nah, itulah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, alasan diterimanya Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik yang dialami oleh bangsa Indonesia, ditinjau dari keanekaragaman agama, suku, bangsa, adat, budaya, ras, golongan, dan sebagainya. Yang kedua, Pancasila memberikan jaminan terrealisasinya kehidupan yang pluralistik dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan secara berkeadilan, disesuaikan dengan kemampuan dan hasil usahanya. Yang ketiga, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari ribuan pulau. Pancasila juga memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Selanjutnya, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Itulah alasan diterimanya Pancasila sebagai dasar negara. Baik, setelah kita membahas dua sub bagian ini, mana penetapan Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua alasan diterimanya sebagai dasar negara. Nah, apakah itu maknanya Pancasila, pengertian atau maknanya Pancasila sebagai dasar negara? Dasar negara itu merupakan fondasi, ya,
atau landasan yang kuat dan kokoh, serta tahan terhadap segala gangguan, hambatan, maupun rintangan dari dalam maupun luar, sehingga negara Republik Indonesia dapat tetap berdiri dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, dasar negara merupakan falsafah yang dapat merangkum dan menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Yang ketiga, dasar negara merupakan pedoman dalam penyelenggaraan negara dan tonggak dalam pembuatan segala peraturan perundang-undangan negara yang mengatur berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan sebagainya. Selanjutnya, dasar negara merupakan dasar hukum dan dasar moral dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Pengamalannya bersifat objektif, artinya apa adanya, di mana setiap orang yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, dasar negara merupakan kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan negara. Dasar negara merupakan kaidah negara yang fundamental atau mendasar, sehingga sifatnya tetap kuat dan tidak dapat dirubah oleh siapapun. Selanjutnya, dasar negara merupakan dasar, arah, dan petunjuk aktivitas kehidupan dalam kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dasar negara sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dan selanjutnya, sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah pengertian makna Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, apa sih fungsinya? Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Tentu banyak fungsinya yang juga namanya dasar negara. Yang pertama, Pancasila itu fungsi Pancasila sebagai dasar negara, satu, merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen atau beraneka ragam. Yang kedua, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Yang ketiga, merupakan perjanjian luhur yang telah disepakati dan dikukuhkan oleh para pendiri bangsa sehingga harus tetap terjaga secara murni dan konsekuen. Yang keempat, sumber dari segala sumber hukum, sehingga segala peraturan dan perundang-undangan harus jalan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima, cita-cita dan tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Yang keenam adalah selanjutnya pandangan hidup. Perjanjian luhur itu artinya adalah telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara pada tanggal 14 Agustus 1945 melalui sidang PPKI, persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, sumber dari segala sumber tertentu hukum artinya bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila atau tidak boleh bertentangan
dengan Pancasila. Nah, itulah ya apa yang disebut Pancasila sebagai dasar negara, mulai dari subbagian penetapan sebagai dasar negara, subbagian alasan diterimanya sebagai dasar negara, subbagian pengertian atau makna Pancasila sebagai dasar negara, yang keempat subbagian fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya kita lihat hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila mempunyai hubungan yang bersifat formal dan material. Hubungan formal Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang dimaksud ialah tata hidup bernegara tidak hanya berlandas pada azas sosial, ekonomi maupun politik, tetapi harus berpadukan dengan azas kultur, religius, dan azas-azas kenegaraan yang unsurnya terdapat di dalam Pancasila. Yang kedua, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasila bersifat material. Ialah bila kita tinjau dalam perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, materi yang dibahas oleh BPU PKI sebagai perumus ialah filosofi Pancasila, baru membahas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum sila-sila Pancasila dan secara resmi ditetapkan dan dikukuhkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan cita-cita dan suasana kebatinan bangsa Indonesia. Pada hakikatnya adalah nilai-nilai yang bersifat universal seperti cita-cita moral, cita-cita hukum, kemerdekaan, keadilan, dan pri kemanusiaan. Nilai-nilai ini dirumuskan dalam rangkaian pokok pikiran yang dikristalisasikan menjadi Pancasila. Nilai-nilai ini juga bersifat lestari, artinya terus hidup dan mampu menampung dinamika masyarakat sehingga tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, Pancasila merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan menjadi sumber dari segala sumber, baik tertulis maupun tidak tertulis, di Indonesia. Dalam pengertian yang bersifat yuridis kenegaraan, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketujuh, makna alinea pertama, kemerdekaan adalah hak azazi manusia, yaitu prinsip harmoni dan keseimbangan. Penjajahan itu mengingkari persamaan derajat manusia. Maknanya juga adalah anti kolonialisme dan imperialisme, yaitu membebaskan diri dari penjajahan. Yang kedelapan, makna alinea kedua, penghargaan terhadap perjuangan bangsa Indonesia yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Pernyataan kemerdekaan. Kemerdekaan jembatan menuju kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Kesembilan, makna alinea ketiga, motivasi material dan spiritual dalam memperoleh kemerdekaan, keseimbangan duniawi dan akhirat, dan juga pengukuhan proklamasi kemerdekaan. 10. Makna alinea keempat, memuat tujuan negara, memuat azas politik negara, republik, dan berkedaulatan rakyat. Memuat ketentuan akan diadakannya Undang-Undang Dasar, pasal-pasal Undang-Undang Dasar menurut dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, makna alinea kelima, dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, tadi dengan pembukaan, sekarang dengan Undang-Undang Dasar ya, batang tubuh. Nah, bentuk hubungan Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bersifat kausal dan organis. Bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan organis berarti Pancasila dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, Pancasila dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan rumusan dan pokok-pokok nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya dijabarkan secara pokok dalam wujud, disusun dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hubungan sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik itu sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, masing-masing dijabarkan di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya sila pertama dijabarkan di pasal 28E dan pasal 29. Misalnya di sila kedua dijabarkan pasal 14, 18B, dan sebagainya. Dan sila ketiga misalnya dijabarkan dalam pasal 25, pasal 35, dan seterusnya. Sila keempat dijabarkan misalnya di pasal 2, 3, 6, dan 19. Dan sila kelima dijabarkan pada pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah hubungan Pancasila baik dengan pembukaan maupun dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang disampaikan mengenai Pancasila sebagai dasar negara, hubungan Pancasila juga dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan hubungan Pancasila dengan batang tubuh Dasar 45. Selamat menyimak materi ini, memahaminya, ya, menghayatinya, kemudian mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.